Yang pertama yakni nama usaha dan tagline. Nama usaha dari produk kami yakni Telang Treats dengan tagline Bloom in Blue, Taste the True, yang menggambarkan keindahan dan warna biru alami bunga telang dan cita rasa yang otentik. Kemudian ada latar belakang dan ide usaha. Tingginya konsumsi minuman kemasan dan cemilan instan membuat penggunaan sampah plastik sekali pakai serta bahan sintetis meningkat dan berdampak buruk bagi kesehatan dan juga lingkungan. Diperlukannya alternatif produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, dipilihlah bunga telang yang mudah dibudidayakan, kaya manfaat dan menghasilkan warna alami yang menarik. Usaha ini kemudian mengolah bunga telang menjadi teh dan donat telang menggunakan pewarna alami tanpa bahan sintetis serta dikemas dengan konsep yang lebih konsisten, ramah lingkungan sehingga menawarkan produk yang lebih sehat, menarik, dan membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sekarang kita masuk ke bagian bisnis model Kanvas Telang Treats. Melalui BMC ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana bisnis kami dirancang, mulai dari proses produksi hingga bagaimana produk bisa sampai ke tangan pelanggan. BMC ini dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah key partner. Dalam menjalankan Telang Treats, kami bekerjasama dengan beberapa mitra kunci seperti supplier bahan baku, mulai dari tepung, gula, hingga glaze yang memastikan kualitas donat tetap konsisten. Selain itu, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp juga menjadi partner penting dalam mendukung pemasaran dan penjualan kami. Yang kedua adalah key activities. Aktivitas utama kami dimulai dari proses produksi donat, mulai dari pembelian bahan hingga proses pengemasan. Kami juga fokus pada promosi melalui konten menarik di media sosial. Terakhir, penjualan kami lakukan secara offline maupun online agar mudah untuk dijangkau oleh pelanggan. Yang ketiga adalah key resources. Sumber daya utama kami mencakup kerjasama tim yang solid, bahan dan peralatan produksi yang memadai, serta pendanaan yang mendukung kelancaran operasional. Yang keempat adalah value proposition. Telang Treats hadir dengan 3 nilai utama, yaitu cita rasa yang lezat, dengan bahan yang tetap berkualitas, harga yang tetap terjangkau untuk semua kalangan, serta kemasan yang ramah lingkungan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan. Yang kelima adalah customer relationship. Kami menjaga hubungan dekat dengan pelanggan melalui pelayanan langsung, respon cepat di platform online, dan selalu membuka diri terhadap setiap feedback untuk meningkatkan kualitas produk maupun layanan. Yang keenam, customer segment. Target utama kami adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh kalangan masyarakat yang ingin menikmati donat enak, unik, dan praktis. Yang ketujuh adalah channels. Produk kami dipasarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, TikTok, dan Instagram, penjualan langsung di area kampus, serta sistem pre-order untuk memudahkan pelanggan mendapatkan donat yang fresh dan sesuai dengan keinginan. Yang ke-8 adalah cost structure. Biaya utama Telang Treats meliputi pembelian bahan baku, biaya pemasaran, serta biaya pengiriman dan logistik. Yang ke-9 atau yang terakhir adalah revenue streams. Sumber pendapatan kami berasal dari penjualan donat, baik secara online maupun offline. Dengan pemetaan BMC ini, Telang Treats dapat berjalan dengan lebih ke arah efisien dan siap berkembang. Mari lanjut ke bagian yang berikut. Bagian selanjutnya yaitu strategi branding dan channel distribusi. Untuk bagian A terdiri dari logo, tagline, dan identitas merek. Untuk logo bisa dilihat ini adalah logo dari brand kami. Kemudian untuk tagline kami sendiri yaitu Bloom in Blue, Taste the True. Selanjutnya ada identitas merek yang terdiri dari logo. Logo Telang Treats terinspirasi dari keindahan bunga telang yang menjadi ciri khas dalam setiap produk yang kami buat. Ilustrasi bunga telang dibuat dengan garis sederhana untuk menunjukkan kesan alami dan lembut, sesuai dengan karakter rasa yang ingin ditonjolkan dari brand kami. Kemudian, lingkaran di belakang logo bukan hanya elemen dekoratif, tetapi juga menggambarkan bentuk donat itu sendiri. Lingkaran ini menjadi simbol keutuhan, kebahagiaan, dan kenikmatan yang dirasakan saat menikmati satu gigitan donat. Warna biru keunguan dipilih karena identik dengan warna bunga telang. Kemudian, tulisan Telang Treats dibuat tegas agar mudah dibaca dan diingat. Sementara, tagline Bloom in Blue, Taste the True menjadi penegasan bahwa produk yang dibuat tidak hanya cantik dipandang, tapi juga memberikan cita rasa alami yang sesungguhnya. Identitas merek selanjutnya adalah warna. Warna Telang Treats terinspirasi dari warna biru keunguan bunga telang. Ungu dipilih sebagai warna utama karena melambangkan keindahan dan keunikan produk. Hitam digunakan untuk memberi kesan kuat dan elegan, sedangkan putih berfungsi sebagai penyeimbang agar visual terlihat bersih, sederhana, dan higienis. Kombinasi ini menciptakan citra brand yang alami, modern, dan berkualitas. Tagline, Bloom in Blue, Taste the True, menggambarkan perkembangan Telang Treats yang terinspirasi dari bunga telang yang mekar dengan indah. Bloom in Blue melambangkan ketenangan dan kealamian, sedangkan Taste the True mengajak konsumen merasakan cita rasa asli tanpa tambahan buatan. Nah, tagline ini mencerminkan karakter Telang Treats yang alami, jujur, dan penuh makna. Kemudian gaya visual. Gaya visual yang dimanfaatkan oleh Telang Treats adalah warna biru pastel dan ungu muda untuk memberikan kesan lembut dan menenangkan. Desain yang dibuat sederhana dan tetap elegan agar brand terlihat alami dan mudah untuk dikenali. Kemudian brand voice. Telang Treats menggunakan gaya komunikasi yang hangat, ramah, dan jujur, sehingga nada yang ingin disampaikan mudah dipahami dan sesuai dengan karakter brand yang lembut dan menenangkan. Packaging yang digunakan sederhana dan ramah lingkungan. Untuk konsumsi di tempat, donat disajikan dalam piring kertas, sedangkan untuk takeaway, donat disajikan dengan plastik makanan yang aman dan higienis, serta stiker ditempelkan pada kemasan. Selanjutnya, nilai yang dipegang Telang Treats berangkat dari karakter bunga telang itu sendiri. Keaslian menjadi fokus utama melalui penggunaan bahan natural dengan warna asli bunga telang. Karakter lembut dan menenangkan tercermin dari visual biru yang digunakan. Selain itu,
Kualitas dan kesederhanaan selalu dijaga agar setiap produk tetap enak, konsisten, dan memiliki daya tarik alami tanpa berlebihan. Keindahan akan menjadi identitas yang ingin terus dibawa dalam setiap produk Telang Treats. Kemudian selanjutnya ada visi. Visi kami yaitu mewujudkan brand yang dekat dengan pelanggan, mudah dipercaya, dan mempunyai karakter kuat sehingga mampu memberikan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan bagi siapapun yang mengenalnya. Kemudian ada misi. Pertama, membangun identitas visual yang konsisten dan gampang dikenal agar brand mempunyai ciri khas. Kedua, menghadirkan komunikasi yang jujur, sederhana, mudah dipahami, supaya pesan yang tersampaikan dengan baik. Ketiga, berinovasi dalam tampilan sehingga brand terus berkembang mengikuti zaman. Keempat, mendengarkan umpan balik dan kebutuhan audiens lalu menyesuaikan saat produk berikutnya. Selanjutnya, saluran distribusi yang digunakan oleh Telang Treats itu melalui penjualan online. Penjualan online dilakukan lewat media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Kami memilih WhatsApp dikarenakan fitur WhatsApp Story dan memudahkan pembeli untuk mengontak kami atau reach out kepada kami. Sementara itu, kami juga akan memakai Instagram dengan memanfaatkan beberapa fitur yang membuat daya tarik Telang Treats lebih meningkat. Fitur-fitur tersebut yaitu Reels, Story, dan Comment. Dengan menggabungkan dua sosial media tersebut, penjualan produk dari bisnis Telang Treats dapat melakukan penjualan dengan efisien dan optimal. Berikutnya adalah pemasaran digital. Yang pertama adalah media sosial dan platform yang kami gunakan. Jadi pemasaran digital dari produk Telang Treats ini kami memanfaatkan media sosial berupa Instagram dan juga aplikasi WhatsApp. Instagram kami gunakan untuk membagikan poster digital dan juga video reels promosi dengan konsep mengikuti tren yang sedang ramai diperbincangkan di internet. Selain itu kami juga menonjolkan warna ungu alami dari teh telang sebagai ciri khas dari produk kami. Sedangkan di aplikasi WhatsApp sendiri kami memanfaatkannya dengan untuk menyebarkan poster promosi melalui grup dan juga kami memanfaatkan fitur dari WhatsApp itu sendiri yakni status WhatsApp atau WhatsApp Story sebagai informasi mengenai open pre-order atau ready stock dari produk kami. Serta di aplikasi WhatsApp ini kami gunakan sebagai media komunikasi secara langsung untuk menerima pesanan dari konsumen. Berikutnya adalah contoh konten promosi. Contoh konten promosi yang pertama yakni poster digital dari produk Telang Treats itu sendiri, di mana poster ini menampilkan foto tampilan produk dari Telang Treats ini dan juga informasi mengenai ketersediaan produk dan informasi singkat mengenai produk kami. Poster ini kami gunakan sebagai media utama karena mudah dibagikan dan mudah dipahami oleh calon konsumen. Kemudian untuk konten yang kedua yakni video reels Instagram. Di video reels Instagram ini kami memiliki konsep dengan mengikuti tren yang sedang ramai diperbincangkan. Selain itu kami juga mencantumkan poster promosi dari produk Telang Treats kami supaya para audiens dapat memahami bahwa kami sedang mempromosikan produk kami dan supaya para audiens dapat tertarik untuk membeli dari produk kami. Selain itu juga ada konten promosi mengenai sebaran poster promosi di grup WhatsApp. Gambar tersebut yang kami lampirkan merupakan salah satu tangkapan layar poster promosi yang kami sebarkan di salah satu grup WhatsApp. Dengan begini kami dapat menjangkau konsumen lebih banyak. Kemudian yang contoh konten yang terakhir yakni memposting poster pada status WhatsApp. Pada konten yang kami upload di status WhatsApp ini, kami juga melampirkan informasi terkait ketersediaan produk. Dengan media yang seperti ini, kami dapat menjangkau kontak lebih banyak dan juga mendapatkan peluang lebih banyak untuk mendapatkan konsumen. Evaluasi produk dan strategi penjualan. Kami menawarkan paket bundling sebesar Rp10.000 untuk menarik pelanggan. Namun, observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa donat telang lebih diminati daripada teh telang. Karena itu, produksi teh telang dihentikan dan fokus diarahkan pada pengembangan donat dengan varian rasa yang baru. Promosi rutin dilakukan melalui Instagram dan WhatsApp, turut memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan Telang Treats. Perubahan strategi ini membuat pemasaran lebih efektif dan meningkatkan daya tarik produk Telang Treats. Selanjutnya, ada hasil dan profitabilitas. Yang pertama, ada data penjualan. Data penjualan sendiri adalah sebuah kumpulan informasi yang merekam setiap transaksi penjualan produk atau jasa dalam periode tertentu. Sehingga, pada data penjualan ini, kami melampirkan perekaman penjualan produk kami dalam periode penjualan kami dari penjualan pertama hingga penjualan ke-7. Di mana kami di sini menuliskan tanggal penjualan, produk yang terjual, kuantitas produk yang terjual, harga, dan juga pendapatan kotor pada penjualan tersebut. Sehingga, pada akhirnya, total pendapatan kotor kami adalah sebesar Rp590.000. Selanjutnya, ada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini, kami menuliskan pendapatan usaha kami sebesar Rp590.000 dan biaya produksi kami sebesar Rp544.000. Untuk mengetahui seberapa besar laba atau rugi yang kami terima, kami pun mengurangkan pendapatan usaha dengan biaya produksi dan menghasilkan sebesar Rp46.000. Dan setelah kami tambahkan dengan pendapatan lain-lain yang kami dapatkan dari beberapa pelanggan yang biasanya enggan menerima uang kembalian, yang kami dapatkan adalah sebesar Rp57.000. Sehingga pendapatan bersih kami adalah sebesar Rp57.000. Di sini, saya mewakili anggota kelompok saya, kami menyatakan jika data penjualan dan juga laporan laba rugi yang kami susun tidak ada manipulasi sedikit pun. Penambahan Rp1 ataupun 1 unit tidak pernah kami lakukan. Refleksi dan strategi keberlanjutan. Pembelajaran yang kami dapat yang pertama ada donat telang sebagai produk unggulan, sehingga fokus kami lebih mengarah kepada produk unggulan. Yang kedua, teh telang tidak dipertahankan lagi karena kurangnya peminat. Yang ketiga, visualisasi produk sangat berpengaruh pada daya tarik konsumen. Yang keempat, strategi juga diperlukan karena permintaan melonjak pada momen-momen tertentu. Kemudian, yang kelima yaitu pengaturan atau controlling keuangan juga sangat berpengaruh pada efisiensi produksi. Rencana pengembangan usaha ke depan. Yang pertama, kami akan mengembangkan varian baru pada donat telang. Yang kedua, kami akan memperbaiki dan mempercantik kembali desain kemasan. Yang ketiga, kami akan memaksimalkan
promosi rutin di media sosial. Dan yang keempat, kami akan menggunakan sistem pre-order agar produksi lebih efisien. Dan yang kelima, berpartisipasi dalam event maupun bazar untuk memperluas mangsa pasar. Dan keenam, menata kembali alur kerja agar proses produksi dan penjualan lebih terstruktur. Sekian presentasi bisnis telang treats ini. Kami berharap inovasi olahan berbahan dasar bunga telang ini dapat menjadi cemilan utama untuk kalian, tetapi memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat. Dengan kualitas yang terjamin, produk telang treats ini akan menemani aktivitas kalian sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian, dan ingat, telang treats, bloom in blue, and taste the truth.